Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kita lebih awal dari biasanya yang tanggal 2, kita tanggal 1 rilis. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami hari ini akan merilis 4 indikator. Yang pertama yaitu inflasi bulan Maret, dilanjutkan dengan pariwisata bulan Februari, ekspor impor bulan Februari, dan transportasi bulan Februari. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kepada Bapak Rahmat Iswanto, Kepala BPS Kota Batam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada press release BPS Kota Batam siang hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Emma, bulan ini kita akan menyampaikan indikator utama yaitu inflasi, perkembangan pariwisata, ekspor impor, dan juga bagaimana dengan kondisi transportasi kita sampai dengan Februari 2021. Di masa pandemi ini, apakah ada kemajuan atau bagaimana? Mari kita simak bersama-sama rilis kami pada siang hari ini. Yang pertama, kami sampaikan bahwa indeks harga konsumen atau biasa kita kenal sebagai inflasi Kota Batam di bulan Maret 2021 mengalami deflasi. Deflasi pada bulan Maret itu sebesar minus 0,02%. Sehingga kalau kita hitung inflasi tahun kalender, kalau tahun kalender itu maksudnya adalah inflasi dari Januari sampai dengan Maret selama triwulan pertama ini, maka inflasi yang terjadi sebesar 0,06%. Dan inflasi tahun kalender, inflasi Maret 2021 dibandingkan dengan Maret 2020 itu sebesar 1,57%. Ini menjadi perhatian kita, inflasi kita sampai dengan Maret year in year itu telah mencapai 1,57%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan indikator spasial daerah-daerah lain di Tanjung Pinang, kemudian inflasi Kepulauan Riau, dan juga inflasi secara nasional, dapat kita lihat di dalam slide ini bahwa Batam di bulan Maret minus 0,02. Sedangkan di Tanjung Pinang sendiri minusnya lebih dalam lagi, 0,42%. Sehingga inflasi Kepulauan Riau itu sebesar minus 0,07% di bulan Maret. Sedangkan tadi pagi BPS Republik Indonesia sudah merilis bahwa inflasi secara nasional itu sebesar positif 0,08. Jadi di bulan Maret kita lebih terkendali dibandingkan rata-rata nasional. Kesimpulannya seperti itu. Tetapi mari kita lihat dengan inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender kita sampai dengan Maret 2021 sebesar 0,08. Bandingkan dengan Tanjung Pinang umpamanya, inflasinya masih terjadi minus 0,45 atau deflasi. Kepulauan Riau juga sedikit sekali deflasi 0,001. Tetapi kita patut bersyukur bahwa inflasi kita juga masih di bawah dari inflasi nasional, yaitu sebesar 0,44 tahun kalender Maret 2021. Sedangkan year on year, inflasi year on year kita sebesar 1,57. Tanjung Pinang 1,44, kemudian inflasi Kepulauan Riau 1,56. Dan inflasi secara nasional sebesar 1,47. Artinya bahwa di Kepulauan Riau, inflasi year on year Kota Batam cukup tinggi atau paling tinggi dibandingkan dengan Tanjung Pinang dan rata-rata Kepulauan Riau, namun secara nasional inflasi kita masih juga lebih tinggi. Ya, juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 1,37%. Nah, kalau kita
Bandingkan lagi dengan daerah-daerah lain kita yang satu Sumatera, di mana se-Sumatera ini ada 24 kabupaten kota yang dihitung inflasinya, maka posisi kota Batam berada di seperti dalam slide, berada di tengah-tengah, menduduki peringkat ke-17 ya, yang mengalami deflasi yang merupakan deflasi terendah se-Sumatera sebesar minus 0,02. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada beberapa perkembangan komoditi-komoditi di bulan Maret kita ini yang cukup terkendali kalau kita bandingkan dengan fluktuasi harga pada awal bulan, baik itu di bulan Januari maupun di bulan Februari yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan inflasi secara kumulatif, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat bahwa inflasi Batam sebesar 0,06 itu berada di titik-titik medium. Namun kita patut bersyukur sekali lagi bahwa inflasi 0,06 kumulatif Januari sampai dengan Maret ini itu tidak lebih tinggi daripada rata-rata inflasi nasional yang sebesar 0,44. Jadi inflasi kita di Kota Batam sepanjang 2021 atau dari Januari sampai dengan Maret tahun ini itu tidak rendah tapi juga tidak tinggi gitu. Kita lihat bahwa yang paling tinggi inflasinya sepanjang 2021 itu di Tanjung Pandan 1,43, dan yang paling dalam deflasinya itu terjadi di Gunung Sitoli sebesar minus 1,02%. Nah, kalau kita lihat kemudian inflasi kita yang sepanjang 2021 ini, kita lihat bahwa kita patut waspada dari grafik garis yang kami sajikan di atas. Inflasi secara month-to-month mengindikasikan bahwa fluktuasi harga dari Januari, Februari sampai dengan bulan Maret itu menunjukkan fluktuasi yang cukup siksak dibandingkan dengan tahun lalu, di mana tahun lalu itu cukup stabil, sangat stabil dan sangat statis, tetapi di tahun ini kita sudah mulai siksak dan sudah mulai gelombangnya sudah mulai cukup bervariasi. Artinya bahwa kita masyarakat terutama di Kota Batam yang kita cintai ini itu sudah terbiasa dengan kondisi pandemi ini, sudah terbiasa. Artinya mungkin barangkali yang kedua adalah geliat ekonomi juga sudah mulai kelihatan. Lanjut. Kalau kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, di mana struktur kelompok pengeluaran inflasi kita itu sebanyak 11 kelompok, terlihat bahwa bulan Maret terjadi deflasi minus 0,02 itu lebih disebabkan karena penurunan pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok makan, minum, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar minus 0,09, sehingga memberikan andil terhadap inflasi minus 0,03. Kemudian yang juga mengalami penurunan harga adalah kelompok yang keempat, kelompok peralatan, perlengkapan, pemeliharaan rutin rumah tangga, deflasi 0,21% dengan andil 0,01%. Kemudian yang ketiga, kelompok yang mengalami penurunan harga adalah kelompok transportasi. Penurunan harga sebesar 0,16 dengan penurunan harga sebesar minus 0,16 dengan andil inflasi minus 0,02. Dan yang keempat adalah kelompok yang mengalami penurunan yang terakhir adalah kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya atau kelompok yang ke-11 dengan penurunan harga sebesar 0,79 minus 0,79 dengan andil minus 0,05. Nah, dengan konstruksi ini ya, bahwa kita bisa menyimpulkan sepanjang 2021 dari Januari sampai dengan bulan Maret sebenarnya semua kelompok komoditi sebenarnya mengalami kenaikan harga ya, kenaikan harga baik itu di kelompok 1 makanan, pakaian, perumahan. Namun di peralatan, perlengkapan, pemeliharaan rutin rumah tangga kita masih mengalami minus 0,2%. Itu di kolom 4 ya. Kemudian di transportasi kita juga masih mengalami minus 2,05 dan yang ketiga yang mengalami minus selama 2021 adalah deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,59. Nah, pada slide ini, Bapak Ibu, kita akan sajikan apa yang menyebabkan terjadinya deflasi kita sebesar 0,02. Itu lebih disebabkan karena penurunan harga cabai-cabean, cabai merah, cabai rawit, kemudian emas perhiasan kita di bulan Maret juga mulai turun, telur ayam ras turun, bawang merah, kemudian ada penurunan komoditi mobil, ketimun, penggorengan, dan cabai hijau serta kol putih. Beberapa komoditi yang lainnya juga mengalami penurunan harga. Nah, ini menjadikan star dan perhatian kita bahwa menjelang Ramadan ini mudah-mudahan saja komoditi-komoditi makanan kita, komoditi-komoditi bahan pokok kita, volatile food kita mudah-mudahan cukup dan terus terkendali sampai dengan nanti di bulan April ini, dan mungkin juga kita harus mengendalikan sampai dengan bulan Mei 2021 menjelang Lebaran. Kemudian patut kita waspadai menjelang puasa ini, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain kita juga harus mewaspadai bahwa terjadi pergerakan yang cukup patut kita waspadai, seperti daging ayam ras kita yang mulai naik, kemudian ayam goreng, ikan mujair, udang basah, minyak goreng kita juga sudah mulai merangkak naik, kemudian ikan layang, makanan jadi, ketupat, lontong, sayur, kemudian selar kita juga naik, ikan selar dan bawang putih serta daging. Nah, ini daging sempat kita bahas pada forum TPID Kota Batam bahwa ada kenaikan daging khas atau daging beku, daging impor. Nah, ini yang patut kita waspadai, yang harganya sekarang sudah mencapai paling tinggi di sekitaran 98.000. Selanjutnya, kami akan mereview juga komoditi-komoditi yang dominan pada triwulan 1 2021, Januari sampai Maret, seperti beras, kemudian daging ayam ras, kemudian ikan layang, kemudian ikan mujair, nasi dengan lauk, cabai rawit, mie, ayam goreng, tahu mentah, dan wortel. Ini adalah 10 komoditi yang mengalami, yang cukup dominan cukup tinggi mengalami inflasi sepanjang triwulan 1 2021 ini. Kemudian di sisi lain ada komoditi-komoditi yang cukup terkendali di 2021 ini sampai dengan Maret, seperti angkutan udara, bawang merah, cabai merah, kemudian emas perhiasan, telur ayam ras, bayam, kangkung, sawi hijau penggorengan, dan juga air kemasan. Nah, ini menjadikan kita patut kita pertahankan seperti bawang merah, kemudian cabai merah, telur ayam ras, ya, dan berbagai jenis sayur-sayuran yang lain, serta ikan-ikanan yang lain,
yang biasanya mengalami kenaikan di awal Ramadan maupun menjelang Lebaran. Bapak Ibu sekalian, itu adalah rilis kami yang pertama, inflasi Kota Batam Maret 2021 sebesar minus 0,02%. Mudah-mudahan selalu kita bisa pertahankan pengendalian harga-harga di kota kita ini. Yang kedua, akan kami sampaikan perkembangan pariwisata. Saya pikir perkembangan pariwisata ini review saja karena belum ada pergerakan wisatawan sesungguhnya yang masuk ke kota kita sampai dengan Februari 2021. Sampai dengan Maret pun, April pun kita harus menunggu ya pergerakan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang membuka pintu wisata Lagoy dan juga Nongsa Point di tanggal 26 mulai 26 April 2021 ini. Namun sehingga dapat kita simpulkan bahwa sampai dengan Maret 2021 wisatawan yang masuk ke kita ini hanya mencapai 158 kunjungan saja. Atau kalau kita bandingkan secara man-to-man, itu terjadi penurunan sebesar 39,46% dan secara year on year juga mengalami penurunan yang luar biasa dalam 99,83%. Sehingga dengan demikian secara kumulatif Bapak Ibu sekalian, baik itu angka Wisman Kepulauan Riau maupun angka Wisman di Batam penurunannya luar biasa dahsyat. Kita lihat bahwa di Batam sendiri secara situsi atau kumulatif dari Januari sampai dengan Maret itu situsinya itu mencapai penurunan 99,83% dari yang tahun lalu itu Wisman yang datang ke kota kita itu mencapai 252.576, sekarang hanya tidak lebih dari 500 kunjungan atau tepatnya 419 kunjungan saja. Selanjutnya kita akan sampaikan juga di hadapan Bapak Ibu adalah perkembangan tingkat hunian kamar yang patut kita syukuri menjelang di permulaan tahun ini. Perkembangan tingkat hunian kamar kita yang diawali dari 24,41% tingkat hunian kamar hotelnya, hotel berbintang, itu di bulan Februari mengalami peningkatan sebesar 3,58 poin, sehingga di bulan Februari itu tingkat hunian kamarnya mencapai 27,99%. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja terus meningkat. Mungkin barangkali kita tidak lagi harus tergantung kepada wisatawan mancanegara, tetapi kita sudah harus mulai move on untuk berorientasi kepada wisatawan-wisatawan lokal, wisatawan-wisatawan mancanegara kita. Nah, dari perkembangan tingkat hunian kamar, kita juga bisa menyajikan rata-rata lama menginap tamu. Rata-rata lama menginap tamu kita di bulan Februari 2021 itu selama 1,82%. Ini artinya bahwa ada peningkatan rata-rata lama menginap yang di bulan Januari 2021 itu sebesar 1,62 hari, sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,2 hari. Demikian indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, akan kami sajikan perkembangan ekspor dan impor Kota Batam sampai dengan bulan Februari 2021, di mana
Di bulan Februari 21 perkembangan ekspor kita mencapai 814,6 juta US dollar. 814,6 juta US dollar. Ini mengindikasikan bahwa secara man-to-man memang terjadi penurunan sebesar 1,5% dan juga secara year on year atau kita bandingkan Februari 2021 dengan Februari 2020, maka ekspor kita juga sedikit mengalami penurunan 0,1%. Nah, apa yang menyebabkan penurunan? Penurunan ini secara man-to-man lebih disebabkan karena adanya volume atau adanya penurunan nilai pada ekspor non migas sebesar turun 0,57% dan penurunan ekspor migas sebesar 9,68%. Nah, kalau kita lihat kemudian angka kumulatif Januari dan Februari 2021, maka dapat kita sajikan seperti slide ya, bahwa walaupun di bulan Februari sedikit turun, tetapi secara kumulatif angkanya justru mengalami kenaikan sedikit mengalami kenaikan, ekspor kita 0,48. Jadi kalau dikumulatifkan Bapak Ibu, itu dari Januari sampai dengan Februari, itu sebenarnya ekspor impornya naik dari 1,63 miliar US dollar di tahun lalu, Januari Februari tahun lalu menjadi 1,64 miliar US dollar di tahun ini. Kenaikan sebesar 0,48 itu lebih disebabkan karena kenaikan komoditi non migas kita, ekspornya mengalami kenaikan 2,24% dari 1,45 miliar US dollar menjadi 1,48 miliar US dollar. Di sisi lain terjadi penurunan ekspor migas. Ekspor migas kita turun 13,34%. Nah, kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, non-migas kita itu apa? Non-migas kita itu adalah ekspor industri pengolahan. Industri pengolahan, kemudian yang kedua adalah hasil-hasil pertanian, termasuk juga hasil ikan laut kita, ekspor ikan laut dan juga hasil tambang. Mari kita lihat, industri pengolahan itu mengalami kenaikan 2,01% dari 1,43 miliar US dollar menjadi 1,46 miliar US dollar dengan kurun waktu selama Januari sampai dengan Februari 2021. Ingat bahwa industri pengolahan itu menyumbang nilai ekspor sebesar 90,22%. Kemudian yang kedua adalah ekspor hasil pertanian. Ekspor hasil pertanian kita menyumbang ekspor sebesar hanya masih 1,06% dengan besaran 0,02 miliar US dollar mengalami kenaikan 26,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah ekspor barang-barang tambang naik cukup tinggi, tetapi share dari barang tambang ini tidak lebih dari ekspor barang tambang ini tidak lebih dari 0,001%. Jadi sangat kecil sekali ya nilai ekspor barang tambang kita. Nah, kemanakah pangsa pasar kita? Di awal tahun saya pikir tidak ada perubahan yang berarti bahwa 3 besar negara yang kita tuju untuk barang-barang komoditi ekspor kita, yang pertama adalah Singapura, yang kedua adalah ke Amerika Serikat, kemudian yang ketiga ke Tiongkok. Dengan besaran masing-masing Singapura itu 41,8% ya,
barang komoditi ekspor kita kirim ke Singapura, kemudian 18,24%-nya ke Amerika Serikat, dan ke Tiongkok itu sebesar 8,18%. Untuk lebih jelasnya, apa saja barang-barang yang kita ekspor gitu Bapak Ibu sekalian, kita sajikan pada slide yang berikut ini, bahwa mulai dari mesin-mesin peralatan listrik, kemudian minyak lemak hewan nabati HS15, kemudian mesin-mesin pesawat mekanik, produk kimia, kemudian benda-benda dari besi dan baja, perangkat optik, coklat, maaf, plastik dan barang-barang dari plastik, kemudian kendaraan dan bagiannya, minyak atsiri, kosmetik, wangi-wangian. Ini adalah 10 komoditi yang menyumbang ekspor pada bulan Februari 2021 dengan fluktuasi seperti terlihat pada kolom 9, bahwa terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada produk kimia, ekspor minyak lemak hewan nabati, kemudian ekspor mesin-mesin pesawat mekanik, dan ada penurunan yang cukup signifikan pada ekspor benda-benda dari besi dan baja. Nah, ini barangkali yang menjadikan ekspor kita itu masih tetap bertahan, karena mesin-mesin peralatan mekanik mesin-mesin peralatan listrik HS85 itu masih menyumbang ekspor yang cukup tinggi terhadap seluruh ekspor non-migas, yaitu sebesar 42,2%, seperti pada kolom 10. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat bahwa tadi sudah saya sampaikan 3 negara tujuan ekspor kita. Ya, kalau kita lihat dalam slide ini, 10 negara tujuan ekspor selain Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, kemudian ada India, Jerman, kemudian Jepang, Mesir, Prancis, serta Australia dan juga Belanda. Perlu kita perhatikan bahwa ternyata secara institusi ada penurunan sebenarnya nilai ekspor yang kita ekspor ke Singapura umpamanya. Kalau kita bandingkan sepanjang Januari Februari 2021 sampai dibandingkan dengan Januari Februari 2020 misalnya, ada penurunan. Kemudian di Amerika Serikat juga ada turun 8%. Kemudian ke Jepang juga turun. Nah, yang naik adalah kemana? Ke Tiongkok ternyata. Ke Tiongkok terjadi penurunan cukup tinggi 115. Di bawah itu, di bawah 3 besar ada juga kenaikan ekspor ke Mesir yang luar biasa tinggi. Ke Australia juga luar biasa tinggi. Jadi kita patut harus memperhatikan bahwa ternyata Tiongkok menjadi tujuan ekspor kita yang cukup kompetitif bagi wilayah hasil-hasil industri di Kota Batam. Nah, kalau kita lihat grafik garis ini, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di 2021 ya, di 2021 seperti di warna biru gitu, terlihat bahwa startingnya itu tidak kalah dengan kondisi 2020 ya, yang warna ungu. Artinya bahwa kita patut memperhatikan dan juga kita patut berharap bahwa kondisi ini bisa kita pertahankan sampai dengan nanti di bulan Maret, kemudian di bulan April yang cenderung turun, kemudian juga bulan Mei yang cenderung turun di tahun lalu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada tahun ini. Nah, itu adalah statistik ekspor kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dengan kondisi impor. Dari kacamata statistik impor, Bapak Ibu sekalian, kita bisa
menyampaikan di sini sepanjang Februari 2021 impor sebesar 806,99 juta US dollar. Bisa terdengar suara saya? Mohon maaf, ada pemadaman listrik mendadak. Kita memakai genset, alhamdulillah. Kita lanjutkan, mohon maaf dengan gangguan non teknis kami. Kita akan menyampaikan impor Februari 2021 tadi saya sampaikan 806,99 juta US dollar. Dengan angka ini maka impor Februari 2021 kita itu mengalami kenaikan 2,25%, dan itu secara month-to-month, sedangkan secara year on year Bapak Ibu sekalian kenaikan impor kita itu mencapai 24,49%. Jadi cukup lumayan tinggi impor kita di bulan Februari ini. Mudah-mudahan saja dengan nilai impor di Februari 2021 ini menggambarkan bahwa adanya kebutuhan bahan baku, bahan penolong untuk proses industri pengolahan kita di Kota Batam, sehingga bulan depan atau mungkin juga 2 bulan kemudian proses industri dan juga hasil yang kita ekspor itu akan mengalami kenaikan di bulan selanjutnya. Nah, kalau secara kumulatif dapat kami sampaikan bahwa impor kita itu mencapai Januari Februari 2021 mencapai 1,6 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,42 miliar US dollar, sehingga impor itu mengalami kenaikan sebesar 12,48%, dan impor non migas itu mengalami kenaikan 12,7%. Nah, impor non migas kita itu didominasi oleh impor industri pengolahan. Impor industri pengolahan kita sebesar 1,57%, 1,57 miliar US dollar dengan kenaikan sebesar 13,76%. Sehingga kalau kita bandingkan dengan periode yang sama yang sebesar 1,38, itu memang bahwa terlihat di sini konstruksi impor industri itu mencapai 98,16%. Jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita katakan bahwa hampir semua impor barang-barang yang masuk ke kota kita dari negara lain itu 98-nya adalah industri pengolahan, bahan baku, bahan penolong industri pengolahan gitu. Dapat kita simpulkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi seberapapun besar impor kita semestinya tidak perlu kita khawatirkan, karena impor kita adalah impor produktif. Nah, impor kita datangkan dari negara mana? Kita datangkan yang pertama, share yang terbesar adalah negara Tiongkok. Nah, ini 29,01%. Kemudian yang kedua dari negara Singapura, 22,23%. Kemudian yang ketiga adalah dari negara Malaysia, 4,97%. Yang menarik di sini dari informasi ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata impor dari Singapura itu lambat laun tetapi pasti itu sudah mulai mendominasi sebagai bahan baku, bahan penolong industri kita. Kalau kita perhatikan periode-periode sebelumnya, dekade-dekade sebelumnya, itu yang mendominasi, yang negara impor asal barang kita itu yang utama adalah dari Singapura. Tetapi 2021 ini, terutama di bulan Februari, begitu, impor kita ternyata didominasi dari negara Tiongkok. Ini yang patut kita cermati. Nah,
Seperti dalam tabel yang kami sajikan ini, jelas bahwa mari kita lihat ya, negara asal impor kita terlihat di kolom 9 Bapak Ibu. Terlihat sekali bahwa ada peningkatan yang luar biasa ya, impor barang dari negara Tiongkok. Di satu sisi atau di lain pihak ada penurunan yang cukup dalam ya terhadap barang impor yang datang dari negara Singapura yang biasanya menjadi negara dominan. Dan kemudian yang fenomena yang ketiga adalah adanya peningkatan yang cukup tinggi juga impor kita dari negara jiran kita, Malaysia, 45,9% kenaikannya. Nah, ini menjadi fenomena-fenomena yang patut kita catat bahwa barangkali akan terjadi pergeseran konstruksi negara yang dominan sebagai negara asal impor kita untuk tahun-tahun ke depan. Di lain itu, di luar itu, di luar tiga besar tentu saja ada Jerman, ada Jepang, ada Taiwan, Filipina, Jerman, kemudian dari Amerika Serikat yang juga terus meningkat, dan Thailand serta Korea Selatan. Yang menarik di sini adalah tidak seperti pada grafik ini, tidak seperti pada tahun lalu, kemudian juga tidak terjadi pada seperti tahun 2019, di mana ada tren setelah bulan Januari itu pasti di bulan Februari itu impornya turun. Tetapi justru sebaliknya di 2021 ini setelah Januari ternyata langsung tancap gas, impornya tetap naik gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi indikasi bahwa adanya perbaikan dari sisi perekonomian kita pada tahun 2021 ini dibandingkan dengan 2020 di tahun lalu. Nah, dengan apa yang kami sampaikan, statistik ekspor dan juga impor dapat kita simpulkan pada slide ini bahwa Bapak Ibu sekalian, neraca perdagangan luar negeri, perdagangan luar negeri kita pada bulan Februari 2021 mengalami sedikit surplus, hanya 7,61 juta US dollar. Sedikit sekali surplus ya, 7,6 juta US dollar. Hampir berimbang gitu ya antara ekspor dengan impor di bulan Februari. Namun kalau kita kumulatifkan dari Januari sampai dengan Februari, surplus neraca perdagangan kita itu mencapai 45,32 juta US dollar. Sekali lagi, surplus neraca perdagangan sepanjang 2021 Januari sampai dengan Februari sebesar 45,3 juta US dollar. Ya, seandainya lah ekspor bisa kita eliminir ketergantungan kita terhadap luar negeri, makalah surplus neraca perdagangan kita itu akan lebih bagus lagi, dan devisa kita secara teori ekonomi itu tentu saja tidak akan lari ke luar negeri gitu. Namun mudah-mudahan ini bisa kita cermati depan untuk menjadi evaluasi kita. Yang keempat atau yang terakhir dapat kami sajikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, rilis kita sore hari ini adalah perkembangan transportasi Kota Batam. Kita patut harus melihat bagaimana dengan di era pandemi ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana dengan transportasi kita di Kota Batam. Mari kita lihat. Adalah statistik angkutan udara. Mohon maaf, di mana angkutan udara kita itu yang penumpang pesawat domestik secara total itu sebesar pada bulan Februari 2021 159.666.
dengan rincian penumpang yang datang itu sebesar 81.378 penumpang dan penumpang pesawat yang berangkat sebesar 78.288 penumpang. Nah, dari statistik ini, dari informasi ini dapat kita simpulkan Bapak Ibu semuanya bahwa penumpang yang datang itu lebih banyak dibandingkan dengan yang berangkat. Sekali lagi, penumpang yang datang secara domestik, penumpang yang datang atau penumpang yang hadir, penumpang yang tiba di Kota Batam lewat Hang Nadiem itu lebih banyak dibandingkan dengan penumpang yang keluar dari Kota Batam sepanjang Februari 2021. Artinya bahwa mungkin barangkali kota kita sudah mulai penuh lagi nih Bapak Ibu gitu setelah mungkin barangkali secara lambat laun beberapa di antara saudara-saudara kita yang pada masa pandemi yang lalu itu mulai meninggalkan Batam gitu. Mudah-mudahan saja ini satu sinyal indikator yang bagus bagi perekonomian kita. Nah, kalau dari sisi angkutan udara demikian. Bagaimana dengan angkutan lautnya? Mari kita lihat. Penumpang-penumpang yang melewati feri, penumpang-penumpang yang melewati kapal pelni, kita yang datang ke Kota Batam, mari kita lihat sepanjang Februari 2021 itu sebesar 167.429 penumpang. Angka ini naik 0,48% dibandingkan dengan Januari 2021 sebesar 166.671 penumpang. Nah, kalau kita pilih penumpang itu yang datang dengan yang berangkat, penumpang yang datang di Februari itu 86.000 lebih. Kemudian yang penumpang yang berangkat itu 81.421 penumpang. Artinya sekitar 4.500 lebih. Ya. Sekitar 4.500 lebih penumpang lebih banyak yang datang dibandingkan dengan yang keluar. Jadi hipotesa yang kedua bahwa ternyata penumpang yang datang lewat udara dan penumpang yang datang lewat kapal laut itu pun lebih banyak yang datang dibandingkan dengan penumpang yang berangkat dari Kota Batam. Nah, kita kemudian ini akan kita pilih secara lebih dalam lagi bahwa penumpang-penumpang domestik angkutan udara ini khusus untuk yang domestik Bapak Ibu sekalian karena memang sampai dengan sekarang juga penumpang udara internasional pun belum terbuka gitu, belum ada penerbangan. Jadi kita lihat bahwa secara month-to-month, kemudian secara year on year seperti juga grafik yang sudah kami sampaikan ini memang kecenderungannya di 2020 kemarin itu ada penurunan penumpang terlihat pada grafik yang bawah, yang bagian bawah tahun 2020 itu ada penurunan. Di atas pun secara month-to-month Februari dari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 juga mengalami trennya mengalami penurunan gitu dari sisi penumpang domestik yang lewat pelabuhan Hang Nadiem. Bagaimana dengan yang internasional? Yang internasional pelabuhan yang penumpang melewati bandar udara Hang Nadiem kita bisa lihat juga bahwa sama trennya dengan yang angkutan udara domestik. Jadi di 2020 itu sangat drastis turunnya. Kemudian di 2021 ini belum ada penerbangan, ada sedikit penerbangan, tetapi sedikit saja. Itu pun sifatnya insidentil, gitu. Jadi tidak masif seperti tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Justru barangkali ada beberapa pesawat charteran dari Tiongkok, gitu. Kita pernah ada penerbangan semacam itu yang melewati Hang Nadiem selain juga ke Kuala Lumpur dan beberapa negara lain.
Kemudian selanjutnya yang melalui pesawat angkutan laut, di Kota Batam juga statistiknya hampir sama ya, hampir sama bahwa di 2020 ada penurunan transportasi. Di bulan Februari 2021 ini juga sedikit lebih rendah transportasinya dibandingkan dengan tahun lalu. Ini bisa dengan mudah kita analisa karena memang di Februari 2020 kita belum merasakan pandemi begitu, masih normal gitu kondisinya. Tetapi di Februari kita sudah merasakan masih merasakan pandemi di 2021 ini. Nah, nanti perbandingan ini akan menarik kita lihat pada bulan depan, di bulan Maret, di mana sama-sama sudah terjadi pandemi. Dan kemudian yang terakhir adalah gambaran perkembangan jumlah penumpang yang internasional, ya, yang internasional. Saya pikir ini dari 4 grafik yang kami sajikan ini kesimpulannya sama bahwa 2020 itu perkembangan transportasi dari udara, dari laut, secara domestik maupun internasional itu mengalami penurunan. Kemudian secara man-to-man juga demikian begitu, sehingga mudah-mudahan saja pandemi ini bisa segera berakhir dan kehidupan, perekonomian, sosial budaya kita bisa lebih normal kembali dan kita selalu sehat, ekonomi kita tumbuh dan berkembang seperti sedia kala kembali. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada rilis sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih selama 1 jam atas perhatian Bapak Ibu semuanya yang mengikuti rilis kami. Jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan bisa lewat langsung maupun lewat chat kami. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya dari salah satu Dewan Pengupahan Kota Batam. Makanya kami hadir di dalam Zoom meeting ini juga dapat dari grup Dewan Pengupahan Kota ya Pak. Dewan Pengupahan Kota yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, dan tentunya pengusaha. Nah, kita memahami bahwa telah keluar PP 36 tentang pengupahan, di mana indikator-indikatornya juga ini menjadi hal yang baru bagi kami di Dewan Pengupahan. Kalau di PP 78 sebelumnya itu cuma inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar perhitungan untuk kenaikan UMK atau penyesuaian UMK tahun depan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di pasal 26 ini juga ada banyak indikator-indikator yang sampai saat ini masih kami anggap ini hal yang baru bagi kami. Makanya kami berharap bisakah di BPS nanti setiap pemaparan tiap bulan ini menampilkan indikator yang ada di PP 36 di pasal 26, Pak. Mungkin Bapak juga udah dari Pak yang perwakilan BPS yang di Kota Batam juga yang ada duduk di Dewan Pengupahan juga mungkin sudah menyampaikan gitu loh. Jadi sehingga kami untuk setiap bulannya juga bisa memprediksi sampai nanti akhir tahun di bulan 12 apakah UMK Kota Batam ini mengalami penyesuaian atau tidak, Pak. Demikian sih Pak yang mau kami tanyakan, karena di sini macam-macam untuk menghitung relatif variabelnya kayak seperti konsumsi per kapita. Nah, ini dia rata-rata per kapita rumah tangga ART. Nah, ini yang belum kami pahami nanti cara perhitungannya, karena apakah di dalam slide yang Bapak tampilkan itu kami bisa dapat gambaran hal itu atau tidak. Itu saja Pak untuk saat ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Samdana Ginting. Iya Pak. Pak Ginting, terima kasih atas respon Bapak bahwa begini Pak,
indikator yang kami sampaikan setiap bulan ini adalah indikator bulanan yang bisa kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu. Adalah indikator bulanan, inflasi, ekspor impor, statistik bulanan, ekspor impor, kemudian pariwisata dan transportasi. Nah, terkait dengan IMK, PP yang terbaru 36, terutama yang Bapak cermati adalah pasal 2. Terutama yang Bapak cermati adalah pasal 26, itu yang di situ seperti relatif konsumsi per kapita anggota rumah tangga, ini adalah indikator-indikator yang kami sajikan setiap tahun, Pak. Jadi setiap kami mempunyai selesai menghitung indikator-indikator dan rilisnya itu bisa kita sampaikan di hadapan stakeholder, tentu saja akan kami rilis, Pak, gitu. Tetapi tidak kemudian sepanjang bulan ada indikator-indikator yang dapat kami sajikan. Karena yang Bapak tanyakan itu khususnya poin-poin di pasal 26 itu kebanyakan adalah indikator tahunan. Tentu saja kami sebagai instansi yang berada di garis tengah untuk penentuan UMK, tidak condong ke kiri maupun condong ke kanan, tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan indikator-indikator, angka-angka yang nanti akan menjadi acuan pada penentuan UMK kita tahun ini. Begitu Pak Ginting ya. Kita akan tetap selalu mensuplai, kita akan tetap selalu mensupport indikator-indikator yang menjadi acuan dari IMK kita. Nah, ini tentu saja perlu pembahasan tersendiri. Yang kedua, kita tentu saja perlu pembahasan tersendiri di luar dari forum rilis kali ini untuk mengenai membicarakan sejauh mana dan bagaimana dengan ada apa dengan IMK, penghitungan IMK di 2021. Begitu Pak Ginting. Siap Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan siang hingga sore hari ini bisa terjelaskan. Luar biasa atensi dari Bapak Ibu semuanya, ada 27 yang hadir pada forum sore hari ini. Terima kasih perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan kota kita selalu berkembang dan kita selalu sehat walafiat, pandemi segera berakhir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.